yang hidup akan kekal. Segala persekutuan yang lain mesti binasa. Kristus yang lebih dahulu memilih kita, membayar harga yang amat tinggi untuk menebus kita. Dan orang percaya yang benar memilih Kristus sebagai yang terutama dan yang terakhir dan terbaik di dalam segala perkara. Tetapi persekutuan ini juga meminta perhitungan dari kita. Adalah dia satu persekutuan persandaran penuh yang mesti dimasuki oleh satu makhluk yang sombong. Semua orang yang mengadakan persekutuan ini mesti merasa perlunya darah Kristus yang memperdamaikan itu. Mereka itu mestinya mempunyai hati yang sudah diperbaharui. Mereka itu harus menyerahkan kemauannya sendiri kepada kehendak Allah. Akan ada satu pergolakan dengan segala halangan luar dan dalam. Meski ada satu pekerjaan perceraian yang pedih, serta satu pekerjaan menghubungkan kesombongan, kekikiran, kesia-siaan, keduniawian, dosa dalam segala coraknya, mesti dikalahkan. Jikalau kita mau bersekutu dengan Kristus. Sebab kenapa banyak orang merasa kehidupan Kristus itu amat susah, kenapa mereka itu ada demikian berubah-ubah, begitu lincah, adalah sebab mereka itu mencoba menghubungkan diri dengan Kristus sebelum memutuskan perhubungannya lebih dahulu daripada berhala yang dicintainya. Setelah persekutuan dengan Kristus itu diadakan, maka persekutuan itu hanya bisa dipelihara oleh doa yang tekun dan usaha yang tiada kenal penat. Kita mesti melawan, kita mesti menyangkal, kita mesti mengalahkan diri sendiri. Oleh rahmat Kristus, dengan keberanian, dengan iman, dengan berjaga-jaga, kita boleh mendapat kemenangan. Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 231. Berikutnya, periksalah hatimu dengan teliti. Periksalah hatimu dengan teliti dan juga keadaan cita-cita hatimu terhadap Tuhan Allah. Tanyalah, apakah saya sudah gunakan segala waktu yang indah pada hari ini untuk menyenangkan diriku sendiri atau mencari kegemaran diriku sendiri? Atau sudahkah saya membuat orang lain bersuka-suka? Sudahkah saya menolong semua orang yang bergaul dengan saya menuju penyerahan diri yang lebih tekun kepada Allah dan menghargakan perkara-perkara yang kekal? Sudahkah saya membawa agama saya ke dalam rumah tangga sendiri dan di sana menyatakan karunia Kristus dalam perkataan dan dalam kelakuanku, dengan penurutanku dengan hormat? Sudahkah saya menghormati orang tuaku dan dengan demikian memeliharakan hukum yang kelima? Sudahkah saya dengan gembira melakukan pekerjaanku yang sedikit setiap hari? Kita melakukan dia dengan ketulusan dan melakukan segala apa yang saya boleh perbuat untuk meringankan beban-beban orang lain? Sudahkah saya menjaga bibirku daripada yang jahat dan lidahku daripada berkata tipu daya? Sudahkah saya menghormati Kristus, Juru Selamatku yang sudah memberikan darahnya yang indah itu, supaya hidup yang kekal boleh tercapai olehku? Kristus tidak memberikan ketentuan kepada kita bahwa pekerjaan menyempurnakan tabiat adalah suatu perkara yang gampang. Satu tabiat yang mulia dan yang dalam segala perkara baik adanya tidak terdapat sebagai warisan. Kita tidak mendapatkannya dengan tiba-tiba. Satu tabiat yang mulia diperoleh atas usaha sendiri dengan pertolongan jasa dan karunia Kristus. Tuhan Allah memberi talenta, yaitu kuasa pikiran, dan kita mengaturkan tabiat kita. Hal ini bisa dijadikan oleh peperangan berat dan sengit terhadap diri sendiri. Pergumulan ganti pergumulan mesti diperjuangkan melawan kelemahan-kelemahan warisan. Kita terpaksa mesti memeriksa diri sendiri dengan teliti. Dan jangan biarkan meski satu tabiat yang jelek tidak dibetulkan. Janganlah seorang berkata, saya tidak bisa memperbaiki tabiat-tabiatku yang jelek. Jikalau engkau sudah ambil keputusan ini, maka tentu engkau nanti tidak bisa mendapat hidup yang kekal.
bahwa perkara ini mustahil adanya, terserah kepada kemauanmu sendiri. Jika engkau tidak mau, engkau tidak bisa menang. Sebenarnya kesusahan-kesusahan terjadi oleh kecemaran hati yang disucikan dan oleh karena tidak mau takluk di bawah perintah Allah. Ya, yang tidak jadi di sini disucikan. ayat renungannya yang perlu kita renungkan adalah kita perlu di ayat di atas dikatakan kita perlu dipersatukan dengan Kristus. Ya, lalu tabiat kita ini juga aslinya adalah warisan, di mana kita tidak bisa mengatakan bahwa tabiat kita itu sudah begini adanya. Ya, kita harus merubah tabiat kita. Di sini dikatakan pergumulan demi pergumulan mesti diperjuangkan melawan kelemahan-kelemahan warisan. Kita terpaksa mesti memeriksa diri sendiri dengan teliti dan jangan biarkan meski satu tabiat yang jelek tidak dibetulkan. Jadi artinya kita tidak bisa berlindung di balik tabiat kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah keinginan daging kita setiap hari selalu harus kita bisa kalahkan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Saudara Ray, betulnya perjuangan itu adalah mengalahkan diri sendiri. Ya, dan mengalahkan diri sendiri itu bukan main susahnya. Ya, jadi kalau saya lihat setiap hari itu kan Owi itu dia berikan kalimat-kalimat ya, tulisan-tulisan Nyonya White. Dan setiap hari itu pagi-pagi ya saya bangun, saya udah baca itu tulisan sebelum saya nge-gym. Saya baca tulisan Owi itu, semakin saya baca semakin waduh. Ini kita ini semakin hari dituntut penurutannya harus sudah seperti apa yang ditulis. Ya, apakah mampu kita setiap harinya itu menurut seperti apa yang ditulis? Ya, karena terus terang oh itu setiap hari ya. Dia setiap hari itu kasih tulisan dan tulisan itu semuanya terkait dengan pembangunan karakter yang Saudara Rin berikan selama ini ya, pembangunan 40 hari, persiapan kita selama 40 hari. Jadi kesimpulannya, kalau tidak ada roh suci, maka kita akan sangat sulit untuk kita bisa mengalahkan diri sendiri. Ya, itu yang saya renungkan. Tapi nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Rin. Karena kalau hanya keinginan daging, lalu kita mengalahkan diri sendiri, wah itu saya kira sulit sekali ya. Karena cobaan dan keinginan untuk banyak yang mau kita lakukan itu banyak sekali. Ya, biarpun waktunya sudah dekat. Jadi demikian renungan ini yang bisa kita renungkan. Mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Saudara Rin apakah mengalahkan diri sendiri tadi perlu bantuan Roh Suci sepenuhnya ataukah gimana? Ya, nanti Saudara Rin yang bisa jelaskan. Terima kasih. Ya. Suara saya masuk ya, jelas ya. Suara saya masuk ya, jelas ya. Ya, Jelas. Oke, ya. Coba kita lihat dulu ke atas jalan. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kita sekarang berada di penghujung tahun 2024. Kita sudah mengikuti pembelajaran Zoom kita, rangkaian pembelajaran Zoom kita, sampai beberapa kali kita Zoom, kita berbicara tentang pembangunan moral. Ya, dan kita juga sadari bahwa pembangunan moral ini memang bagian dari kewajiban calon-calon 144 ini. Ya, kita sudah pernah pelajari tentang lambang gambar profil umat Allah, profil calon 144.000 yang pernah kita lihat dari Victor Huta, ya, bahwa seseorang itu berdiri, dia punya masa lalu itu dipengaruhi oleh sejarah, dipengaruhi oleh syariat-syariat, ya, dan dipengaruhi oleh hal-hal yang akan datang. Nah, yang kita pelajari dalam beberapa kali Zoom itu adalah tentang syariat. Dan syariat-syariat ini berbeda dengan perjanjian apa dengan sejarah dan hal-hal yang akan datang. Kalau hal-hal yang akan datang dan sejarah itu diketahui, tapi kalau untuk syariat-syariat ini
itu kita harus hidupkan di dalam kehidupan kita. Ya, diri kita harus dirubah. Ya, kalau untuk yang mengetahui sejarah dan mengetahui hal-hal yang akan datang, itu tidak ada perubahan di dalam diri kita. Tapi dalam melaksanakan syariat-syariat, itu diri kita harus dirubah menjadi manusia yang baru. Ya, bukan hanya memperbaiki seperti tadi di uh, pembuatan berbicara ada tulisan OI yang menyampaikan bukan hanya untuk memperbaiki atau memodifikasi, ya, tapi harus membentuk manusia yang baru. Nah, ini yang menjadi kesulitan karena ada yang harus ditinggalkan, harus ada yang dirubah. Ya, berbeda dengan kita mempelajari sejarah dan mempelajari hal-hal yang akan datang. Karena tidak ada yang harus dirubah dalam pemahaman tersebut. Hanya pengertian kita yang harus kita tinggalkan. Ya, dulu kita berpegang kepada A, terus kita sekarang berpindah kepada B. Tapi karakter kita tidak ada yang perlu kita rubah. Ya, pembawaan kita, kebiasaan kita, budaya beragama kita, praktek beragama kita, tidak ada yang kita rubah untuk mengenal sejarah dan mengenal hal-hal yang akan datang. Tapi terkait dengan syariat-syariat, perintah-perintah, ya, pembangunan moral itu wajib kita meninggalkan manusia lama kita. Inilah yang menjadi kesulitan bagi kita. Kenapa kok buku Nyonya White itu banyak sekali tentang pembangunan moral? Karena tugas kita harus meninggalkan manusia yang lama. Dan saudara-saudara sekalian, kesempatan terakhir ini di tahun 2024, saya mau mengingatkan saudara sekali lagi. Beberapa kali kita belajar, dan khususnya pelajaran 2 minggu yang lalu dan 2 minggu sebelumnya, kita bicara tentang mengakui, kita belajar tentang takut, kita belajar tentang sadar, ya, kita belajar tentang percaya. Ya, semuanya itu adalah berkaitan dengan kita harus meninggalkan manusia yang lama. Jadi bacaan-bacaan ini bukan hanya untuk diketahui seperti kita belajar sejarah atau kita belajar hal-hal yang akan datang. Bukan hanya untuk diketahui, tapi harus dilaksanakan. Ya, jadi ingat kita bahwa ini di akhir 2024, marilah kita melakukan perubahan-perubahan. Kita harus menghidupkan apa yang kita baca. Yang kita baca bukan hanya untuk sekedar diketahui, tapi harus dilaksanakan. Ya, nah, di dalam pelaksanaannya itu, mari kita baca di dalam renungan pendahuluan ini. Kita diingatkan ada pergolakan, ya, pergolakan yang datang dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar artinya jelas itu ada dari gejolak-gejolak di luar kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita hidup, ya, bersosialisasi, berhubungan dengan si A, si B, berhubungan dengan lingkungan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau apapun yang berada di luar kita. Ya, ada juga dampak dari bencana, dampak dari perang ekonomi, atau dampak dari hal-hal yang jelas di luar kita. Tapi yang dari dalam, mari kita baca baik-baik. Mereka itu harus menyerahkan kemauannya sendiri kepada kehendak Allah. Ya, itu ya, kita baca yang hitamnya saja. Ya, nah, ini yang dari dalam. Ya, mereka itu harus menyerahkan kemauannya sendiri kepada kehendak Allah. Itu adalah pergolakan di dalam, dari dalam. Akan ada satu pergolakan dengan segala halangan luar dan dalam. Ya, jadi Nyonya White sudah mengingatkan kita pada saat kita mau melaksanakan petunjuk-petunjuk pembangunan moral ini, ya, bukan seperti belajar sejarah, bukan belajar hal-hal yang akan datang, tapi mengenai syariat-syariat yang tadi kita bicarakan, ya, itu kita akan berhadapan dengan pergolakan dengan segala halangan luar dan dalam. Meski ada satu pekerjaan perceraian yang pedih, jadi ada pekerjaan yang pedih, bukan perceraian yang enak-enak, tapi perceraian yang pedih. Kenapa kita perceraian ini dikatakan yang nyawet pedih? Mari kita baca lebih lengkap. Serta satu pekerjaan yang menghubungkan kesombongan, kekikiran, kesia-siaan, keduniawian, dosa dalam segala coraknya mesti dikalahkan.
Nah, ini dia. Baru kita dapatkan jawabannya yang dimaksud dengan pedih itu kenapa? Karena kita harus meninggalkan kesombongan kita, kekikiran kita, kesia-siaan, keduniawian, dan dosa dalam segala corak yang ada di dalam diri kita itu harus ditinggalkan. Inilah pergolakan yang pedih. Kenapa kok pedih? Mari kita terus lagi. Jikalau kita mau bersekutu dengan Kristus, sebabnya kenapa banyak orang merasa kehidupan Kristus itu amat susah? Ya, pertanyaannya, kenapa kok mengikuti Yesus itu betapa susahnya? Kenapa mereka itu ada demikian berubah-ubah? Kenapa kok bisa berubah-ubah orang ini? Bilangnya, oh saya kuat, oh nanti ternyata lemah. Terus begitu lincah, ada sebab mereka itu mencoba menghubungkan diri dengan Kristus sebelum memutuskan perhubungannya lebih dahulu daripada berhala-berhala yang dicintainya. Inilah yang bikin adanya kepedihan di dalam pergolakan kita menjadi pelaksana-pelaksana firman. Ya. Kalau kita tidak menjadi pelaksana firman, mungkin tidak ada pergolakan. Ya, karena kita tidak meninggalkan atau tidak menyesuaikan diri. Tapi karena kita melaksanakan firman, maka kita akan ada pergolakan-pergolakan yang pedih. Kenapa? Karena kita harus meninggalkan semua berhala-berhala yang kita cintai. Ya, sesuai kata-kata di dalam paragraf ini dibilang berhala-berhala yang dicintai, dan pergolakan itu timbul kenapa? Karena kita berjuang bagaimana menjadi pelaku firman tapi tetap mempertahankan berhala-berhala yang kita cintai. Inilah pergolakan yang terjadi. Seandainya kita dengan ikhlas langsung meninggalkan saja semuanya, ya, tanpa kita bersungut-sungut, ya, mungkin tidak akan ada pergolakan. Tapi pergolakan itu timbul karena kita masih masih melaksanakan firman dengan membawa semua kebiasaan-kebiasaan dan hal-hal yang kita sukai. Ini yang jadi hal yang menimbulkan pergolakan yang pedih, ya. Kita akan masuk pendidikan 40 hari kita dan kita akan menghadapi pergolakan yang pedih. Perjalanan 3,5 tahun kita lihat murid-muridnya Yesus tidak ada gejolak yang pedih yang kita amati. Ya, mereka masih seperti biasa, masih mencintai dirinya sendiri, masih Petrus masih lihat dosa-dosanya Yohanes, Petrus masih Yudas masih memungut korupsi dari uang-uang perpuluhan lah, dari uang-uang persembahan dia masih korupsi. Jadi nggak ada pergolakan yang pedih. Tapi ketika dia sudah mau masuk di dalam pendidikan 40 harinya, disitulah dia harus lewati suatu pergolakan yang pedih. Dia harus tinggalkan manusia yang lama. Dan Yudas terbukti kalah. Ya, kita terus. Ya, kita baca di sini. Setelah persekutuan, setelah persekutuan dengan Kristus itu diadakan, nah, jadi setelah kita membuat satu rencana untuk menjadi manusia yang baru, ya, maka persekutuan itu hanya bisa dipelihara oleh doa yang tekun dan usaha yang tiada kenal pernah. Ya, jadi kalau kita usaha terus, kita akan menang. Kita mesti melawan, kita mesti menyangkal, kita mesti mengalahkan diri sendiri. Nah, disitulah menyangkal terus mengalahkan diri sendiri, itulah pergolakan-pergolakan yang kita jalani. Ya, tapi pada akhirnya kalau kita terus tekun ya di dalam doa dan tekun dalam usaha yang tidak kenal penat, kita akan mencapai kemenangan. Itu dikatakan oleh Ellen G. White. Ya, ini dalam bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita coba lihat. Marilah kita sekarang kita baca periksalah hatimu dengan teliti. Bila boleh digeser deh. Nah, sekarang kita lihat di dalam akhir tahun 2024 saya mengajak saudara semua melalui renungan pendahuluan ini, kita mari kita koreksi diri, kita evaluasi diri kita. Kita tidak disuruh mengevaluasi orang lain. Kita yang disuruh adalah evaluasi diri kita sendiri. Karena yang mau dikoreksi, yang melakukan pembangunan dan reformasi itu adalah diri kita. Ya, yang mau jadi 144.000 itu diri kita, bukan orang lain. Ya, yang mau jadi 144.000 itu diri kita, maka kita koreksilah diri kita. Ya,
Bagaimana cara koreksi diri kita? Artinya kita harus rela memeriksa diri kita. Dan memeriksa diri kita harus tampilkan pertanyaan-pertanyaan di dalam paragraf yang pertama. Ya, saya tampilkan yang hitam saja, banyak pertanyaan yang di bawah, tapi saya melihat pertanyaan ini yang paling penting untuk kita tanyakan ke dalam diri kita, yaitu tanyalah, apakah saya sudah gunakan segala waktu yang indah pada hari ini untuk menyenangkan diri sendiri, mencari kegemaran diri sendiri, ataukah sudah membuat orang lain bersuka-suka, ya? Ataukah kita sudah melayani Tuhan? Karena hanya ada dua, ya, melayani diri sendiri yaitu mamon, ya, setan yang ada di dalam diri kita, karena tidak melayani setan, karena setan sudah masuk ke dalam diri kita. Jadi yang jadi musuh kita tuh bukan lagi setan, tapi musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah saya sudah gunakan segala waktu yang indah pada hari ini untuk menyenangkan diriku sendiri, mencari kegemaran diriku sendiri, ataukah sudah saya membuat orang lain bersuka-suka? Nah, membuat orang lain bersuka-suka, itulah yang Tuhan mintakan kepada kita. Ya. Tetapi yang kita perlu koreksi, bertanya kepada diri kita baik-baik, adakah aktivitas kita itu adalah untuk menyenangkan diri kita, mencari kegemaran bagi diri kita sendiri? Kalau masih ada, itulah waktu di dalam pendidikan 40 hari ini. Itulah yang dituntut Tuhan untuk dikoreksi. Dan itulah juga yang dikoreksinya Yesus kepada rasul-rasul dahulu sebelum mereka ditugaskan. Ya, mereka harus meninggalkan dulu tuh mimpi-mimpinya, mereka punya kedudukan-kedudukan. Kita sudah pernah baca salah satunya Yakobus dan Yohanes, ya, ibunya Salome datang kepada Yesus meminta Yesus untuk memberikan kedudukan yang terbaik kepada anak-anak. Ya, nah, hal-hal yang seperti inilah, ya, dia sedang berjuang untuk apa? Menyenangkan dirinya sendiri, mencari kegemaran atas dirinya sendiri. Hal-hal yang seperti ini harus dikoreksi, ya, harus diperiksa dengan teliti ke dalam diri kita sendiri. Inilah paragraf yang berikutnya. Nah, kita lihat di sini Nyonya White menyadari, ya, menyadari, artinya Nyonya White dalam hal ini kan Tuhan yang mengilhami Nyonya White. Jadi Tuhan tuh menyadari bahwa perjuangan melawan berusaha untuk menyempurnakan tabiat adalah satu pekerjaan yang tidak gampang, ya. Kita baca gini, Kristus tidak memberikan ketentuan kepada kita bahwa pekerjaan menyempurnakan tabiat adalah satu perkara yang gampang. Jadi Nyonya White, dan artinya dalam hal ini Tuhan sangat sadar bahwa bagaimana merubah manusia lama ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, suatu pekerjaan yang berat. Maka itu karena pekerjaan itu berat, Nyonya White ditugaskan untuk menulis segitu banyaknya untuk mendampingi kita di dalam perjuangan pergumulan kita. Karena kalau dibiarkan saja kita berjuang sendiri, ya seperti yang tadi Victor katakan, itu sulit sekali kita untuk memenangkan diri kita. Karena kita udah terbentuk dari sejak kita lahir. Dan apalagi yang tadi Victor juga katakan, terbentuknya diri kita dari sejak lahir ini ternyata bukan dari murni dari kita. Itu pun juga dari dosa-dosa warisan dari orang tua. Jadi betapa sulitnya ribuan tahun dosa itu sudah sedemikian mengakarnya, dan semuanya masuk di dalam diri kita, diwariskan di dalam diri kita, manusia yang generasi paling terakhir. Jadi betapa penuhnya isi hati kita ini dengan pelanggaran-pelanggaran hukum, dan itu harus kita menangkan. Dan kalau kita menangkan dengan diri kita sendiri, ya seperti tadi Victor katakan, itu mustahil, ya. Nah, kita baca yang paling terakhir ini, pergumulan ganti pergumulan mesti diperjuangkan melawan kelemahan-kelemahan warisan. Kita terpaksa mesti memeriksa diri sendiri dengan teliti. Dan jangan biarkan mesti satu tabiat yang jelek tidak dibetulkan. Jadi jangan kita biarkan, ya. Kita baca yang di bagian yang tidak dihitamkan itu, satu tabiat yang mulia dan yang dengan segala perkara baik adanya tidak terdapat sebagai warisan. Tuh, kalau yang jeleknya diwariskan, tapi kalau yang baik itu harus kita perjuangkan sendiri,
Ya harusnya yang baiknya lah yang diwariskan. Ini kok yang diwariskan yang jelek. Kita tidak mendapatkannya dengan tiba-tiba. Satu tabiat yang mulia diperoleh atas usaha sendiri dengan pertolongan jasa dan karunia Kristus. Nah, ini yang kita sedang berjuang untuk Tuhan tuh mau ikut membantu kita, tapi ada syarat ya Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikannya dengan cuma-cuma. Kita harus membayar dahulu harga, ya. Nah, kata-kata paragraf yang paling terakhir ini yang krusial harus kita baca baik-baik sebagai renungan di penutupan air. Janganlah seorang berkata saya tidak bisa perbaiki tabiat-tabiat yang jelek, ya. Jadi kata-kata yang terakhir ini jangan sampai membuat kita tawar hati. Ya, nanti kita akan baca cerita tentang tawar hati. Karena kalau kita sampai tawar hati, inilah memang setan serangannya di akhir zaman ini kepada calon-calon pemegang pekabaran sekarang itu adalah dengan tawar hati. Kan kita udah pernah belajar bahwa serangan setan kepada orang Advent adalah dia buat tinggi hati, percaya diri yang berlebihan, ya, terhadap tembok Jericho dia percaya diri. Tapi kepada calon-calon 144 itu, kepada umat, serangannya setan berbeda, yaitu tawar hati. Jadi yang seperti tadi Victor katakan, wah nggak masuk akal nih kalau saya berjuang sendirian. Nah itu sebagai bukti bahwa roh-rohnya setan itu menggoda kita. Jadi dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari melalui tulisan Nyonya yang segitu banyaknya tentang pembangunan moral, kita didampingi ya untuk kita tidak membiarkan kita dibiarkan untuk tawar. Ya. Kita baca ini kutipan yang paling terakhir. Janganlah seorang berkata saya tidak bisa perbaiki tabiat-tabiat yang jelek. Kalau engkau sudah ambil keputusan ini, jikalau engkau sudah ambil keputusan ini, maka tentu nanti tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Jadi kalau kita udah ambil keputusan, artinya kita udah putus harapan. Kita sudah tawar hati. Kita sudah tidak mempunyai daya juang. Mari kita baca lebih lanjut. Bahwa perkara ini mustahil adanya, terserah kepada kemauanmu sendiri. Jikalau engkau tidak mau, engkau tentu tidak bisa menang. Nah, jadi Tuhan pun juga tidak akan bergerak apa-apa kalau kita tidak mau beranjak. Kalau kita sudah memutuskan untuk mengambil keputusan ini, yaitu tidak lagi mau memperbaiki tabiat-tabiat yang jelek, itu terserah kepada kamu, kata-katanya Nyawet seperti itu. Ya, jadi dia bilang jikalau engkau tidak mau, engkau tentu tidak bisa menang. Jadi artinya Nyonya White sudah memutuskan mematahkan harapan kita nih. Kalau kita sudah benar-benar tidak mau bergerak, ya sudah. Biarpun fisik kamu hari ini kamu masih masih berdiri tegak, pada dasarnya sesuai kata-katanya Nyonya White ini kamu sudah mati. Nanti akan saya tunjukkan kepada saudara-saudara jenis orang-orang yang fisiknya masih sehat, segar bugar, tapi pada dasarnya dari kacamata Tuhan, kamu sudah divonis sudah mati. Jadi pada dasarnya kamu seperti mayat hidup dari kacamata sorga. Nanti kita baca. Ya. Sebenarnya kesusahan-kesusahan terjadi oleh kecemaran hati yang tidak disucikan dan oleh karena tidak mau takluk di bawah perintah Allah. Ya. Jadi karena apa sebenarnya kita sudah memutuskan untuk saya tidak mampu memperbaiki diri? Jawabannya adalah karena kita tidak mau susah-susah, ya. Kita tidak mau untuk menaklukkan ditaklukkan di bawah perintah Allah, ya. Jadi bukannya pekerjaan Tuhan itu Tuhan tidak akan bantu. Tuhan akan bantu, tapi kalau kita sudah memutuskan, artinya kita sudah menutup pintu kasihan bagi diri kita. Itu sudah menjadi suatu hal yang mustahil. Mustahil atau tidak mustahilnya itu terserah kepada kemauanmu sendiri. Ini kata-kata yang diwarnai merah kan, bahwa perkara ini mustahil adanya, terserah kepada kemauan. Jadi mustahil atau tidak mustahil itu tergantung kepada diri kita. Ya, apakah engkau mau atau engkau tidak mau? Engkau tentu tidak bisa menang. Oke?
Jadi keputusan benar-benar ada di tangan kita. Pergolakan yang pedih itu harus kita jalani. Ya, ini Nyonya White sudah mengingatkan. Jadi tidak ada kita mau selamat jadi 144.000 itu dengan enak-enak, gembira-gembira. Tanpa perjuangan itu tidak ada. Ya, ini renungan pendahuluan kita. Silakan kalau ada yang mau komentar. Ya, silakan karena ini pelajaran kita pelajar akhir tahun. Saya ingin kita semua merefresh semua pengetahuan kita, pembelajaran kita. Jadi kalau ada yang mau komentar silakan. Pada dasarnya pembelajaran kita ini banyak yang penekanan-penekanan. Jadi pada dasarnya kita sudah banyak mengetahui tentang pembangunan moral. Sejak dari Advent kita sudah tahu. Tapi di dalam pembelajaran kita ini, kita coba mempelajari lebih intensif lagi ya di dalam pembelajaran kita yang 40 hari ini kita lebih intensif lagi, kita lebih mendalam lagi ya. Karena kita sudah berada di dalam pendidikan pendidikan 40 hari kita. Silakan kalau ada yang komen. Enjo, Ya, silakan Stella. kalau baca kalimatnya ya, janganlah seorang berkata, saya tidak bisa perbaiki tabiatku yang jelek. Jikalau engkau sudah ambil keputusan ini, maka tentu engkau nanti tidak bisa mendapat hidup kekal. Kalimat positifnya, kalau bisa lakukan itu, lakukan perbaiki sifat, pahalanya tuh dapat hidup yang kekal. Kita Ya. kan tinggal hitungannya 2 tahun ya. Terus Ya. kita belajar perbaiki diri. Terus terakhir adalah terpilih jadi 144.000. Aku kemarin tuh kita berempat lah, kita lagi baca cerita Yohanes bukan Yohanes murid Tuhan Yesus, Yohanes Pewahyu. Pewahyu. Ya, Yohanes Pewahyu. Jadi dia itu ada ya manusia biasa lah ya. Kemudian akhirnya bertobat, dia berubah sifat. Kemudian di situ Nyonya White bilang dia itu suci. Ada kalimat tepatnya apa ya kalimat tepatnya Veno di situ? Jadi dia itu waktu sesudah bertobat dan berubah 100% sampai dia mati itu dia pengertian aku ya dia itu hidup suci. Bukan hidupnya ke depan ke Yesus. Jadi aku mikir gini, Tuhan Yesus tuh kan datang ke dunia untuk ngasih contoh ke kita manusia bahwa dosa itu bukan excuse untuk kita, bahwa Tuhan Yesus datang, ternyata manusia Tuhan Yesus bisa hidup suci, jadi kita seharusnya bisa hidup suci. Terus waktu baca cerita Yohanes, dia bertobat sampai dia mati, dia bisa mempraktekkan itu. Lah, kalau aku berpikir aku harus hidup suci 2 tahun ke depan, berarti kan targetnya kalau memang belajar, ujungnya ternyata sucinya nanti ujung gitu ya. Tapi kalau lihat dengan Yohanes hari ini pun aku sudah harus bisa jadi orang suci, kemudian hidup yang suci dan bisa mengimplementasikan itu karena Yohanes saja bisa lakukan itu. Kok aku nih 2 tahun belajar berharap 2027 akhirnya sifat 100% menjadi suci kemudian menerima hidup kekal. Jadi aku mikir ini hidup harus suci kah? Atau ya namanya manusia ada toleransi. Karena kalau contoh dari orang-orang yang di Alkitab, mereka bisa mempraktekkan hidup suci. Apa kita ada pengecualian gitu? Karena ya namanya kita manusia berdosa kan. Apa bisa hidup suci? Rasanya tidak mungkin bisa hidup suci. Sementara di sini ayat ini bilang perbaiki tabiat yang jelek. Tidak ada pengecualian di sini. Kalimatnya nggak ada pengecualian sama sekali. Artinya harus benar-benar suci dong. Iya, karena persyaratannya masuk ke dalam kerajaan sorga itu adalah dari dosa, ya kita meninggalkan dunia ini dari dosa dan memasuki tempat yang tidak ada dosa. Jadi istilahnya ya harus suci. Jadi tidak ada pilihan gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba analisa seperti yang Stella katakan.
Jangan lupa saudara, banyak juga kita bicara suci-suci ini, orang-orang di luar juga banyak bicara suci. Ya, kita harus bisa melihat perbedaan pemahaman kita tentang suci dan orang-orang di luar tentang suci. Ya, pemahaman kita tentang suci itu apa? Kita harus ingat, ya, kerajaan sorga itu adalah negara hukum. Nah, di mana negara hukum itu berlakulah aturan main tentang hukum. Ya, nah, kalau bicara mengenai aturan main tentang hukum, maka otomatis ada satu proses peradilan. Ya, nah, memang untuk secara resminya pengadilan itu baru ada di tahun 1844, ya, dan nanti tahun 2027 untuk buah-buah orang-orang hidup, ya. Walaupun demikian memang satu persatu sudah ada yang seperti kayak Henokh dan Elia, ya, dia sudah diputuskan dan langsung dia dibawa ke dalam kerajaan sorga tanpa merasai kematian. Artinya dia sudah benar-benar suci. Tapi dalam hal yang bicara tentang suci ini, kembali lagi, baik Henokh, baik Elia, baik Musa yang sudah langsung dia setelah bangkit langsung dibawa ke dalam kerajaan sorga, demikian juga orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama-sama Yesus dahulu, kita ingat yang menyimpulkan seseorang itu suci atau tidak, walaupun belum ada proses peradilan, ya, itu adalah wilayah hak prerogatifnya Tuhan. Jadi kita nggak bisa untuk mengatakan, oh kalau Yohanes tadi bisa suci, saya juga harusnya bisa suci. Kita cuma dikasih kewajiban. Kita cuma manusia dari Adam dan Hawa cuma diberikan kewajiban. Tapi kita tidak bisa memberikan putusan. Ya, kita walaupun tadi kita lihat dari Henokh sudah pernah tidak pernah merasai mati, Elia, Musa, orang-orang yang sudah dibangkitkan, tapi tidak ada mereka yang memutuskan tentang suci itu dari dirinya sendiri. Ya, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Perjuangan kita hanya melaksanakan kewajiban manusia yang jatuh dalam dosa. Itu apa? Berjuang menyangkal diri, membawa salib kita sendiri, ya, meninggalkan manusia lama kita. Itulah yang kita ditugaskan untuk memperjuangkan, ya. Dan kata-kata yang terakhir ini bahwa perkara ini mustahil adanya, itu terserah kepada kemauanmu sendiri. Jadi itu menjadi mustahil atau tidak mustahil itu kita sendiri yang tentukan. Oke, kira-kira mungkin begitu ya, Stella. Jadi Ya, kalau ada orang bicara tentang suci-suci, kita ajak lagi berpikir, kita lihat dari sejak dahulu, mulai dari manusia yang pertama yang sudah jelas terbebas dari dosa, yaitu Henokh. Semua keputusan itu ada di tangannya. Ya, jadi kalau kayak seperti saya pernah bilang, Pendeta Kuntara bilang saya udah 75% nih suci, itu sudah menyalahi aturan main Alkitab. Kok dia memutuskan mengatakan saya udah tinggal 25% atau sekian persen, artinya dia tahu berapa persen dia tinggal berapa keberadaan dosanya, dan itu bukan haknya dia untuk menyimpulkan. Kewajiban yang dia punya hanya melaksanakan firman. Perjuangan dia adalah menyangkal diri. Itu kewajiban. Kita tidak diberikan hak apa-apa untuk hal yang punyanya Tuhan. Mungkin kira-kira ya seperti itu ya. itu Kita boleh, kalau silakan. kalau Enco kayak di sini kan ada dua nih. Kalau kita baca kalimat kayak gini, saya tidak bisa perbaiki tabiatku yang jelek. Memang karena kalimatnya dibuat seperti itu, jadi sering-sering kita tuh berpikir ya, dosa tuh satu sisi, kemudian tabiat itu tabiat ya tabiat, tapi dia tidak fall under kategori dosa. Jadi makanya kenapa kita tuh terbiasa dengan membiasakan sifat seperti itu. Sifat kita nggak pernah berpikir sifat itu dosa, tapi kalau melanggar sabat, kita bilang itu dosa. Makan tidak benar, misalnya tidak vegetarian, dosa. Kalau sifat itu buat kita bukan dosa, makanya kita ya berulang-ulang kali aja buat gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua,
bisa nggak ya kita ukur? Kan namanya suci milik Tuhan, tapi kita pelaku hukum gitu. Kita pelaku hukum itu ada parameter ukurannya nggak melakukan hukum? Ya sekarang menyangkut sifat lah ya, doktrin mengenai hal-hal yang akan datang kita udah tahu. Sekarang Ya, mengenai doktrin mengubah tabiat, tapi dua-duanya nih jatuh dalam kategori penerapan hukum. Ini tolak ukurnya ada atau tidak? Bisa diukur nggak? Ada parameternya nggak? ya parameternya itu akan Taurat dan kesaksian. Makanya kita disuruh menyelidiki diri sendiri. Ya, itu bagian yang di atas itu pergumulan, ganti pergumulan, mesti diperjuangkan melawan kelemahan-kelemahan warisan. Kita terpaksa mesti memeriksa diri sendiri dengan teliti. Dan jangan biarkan mesti satu tabiat yang jelek tidak dibetulkan. Nah, kita bisa mengetahui ada satu tabiat yang jelek yang tidak dibetulkan. Itu akibat apa? Itu hasil dari mana? Itu hasil dari kita memeriksa diri kita sendiri. Dan memeriksa diri kita sendiri, tadi yang kita udah sama-sama pelajari dari beberapa minggu, semua harus diawali dengan rendah hati. Jadi kalau memeriksa diri tapi dengan tinggi hati, itu tidak akan pernah kamu bisa menemukan ada tabiat yang jelek di dalam diri. Tapi harus dengan rendah. Ya, jadi alat ukurnya kita udah jelas akan Taurat dan kesaksian. Petunjuknya itu sudah memperlihatkan seluruhnya. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan diri kita, kita jadi bisa tahu mana yang kita saat jatuh, mana kita bisa bangun. Dan kita akan diingatkan untuk kita menjaga diri supaya jangan membiarkan ada lubang-lubang di mana setan bisa memasuki kita. Nah, makanya karena kita bisa diingatkan untuk menjaga diri supaya menutup lubang-lubang di mana setan masuk, maka kita harus memeriksa diri kita dengan teliti. Ya, jadi otomatis dengan demikian ada alat ukurnya, yaitu akan Taurat dan kesaksian. Masalahnya kita rendah hati atau tidak? Nah, itu. Masalahnya banyak orang sulit untuk mengukur itu karena banyak dia tidak sepenuhnya rendah. Dia hanya mau mengikuti yang ukuran-ukuran yang dia mau. Misalnya kayak tadi, oh ini saya melanggar hari Sabat nih. Dia bertobat untuk hari Sabat. Tapi untuk hal-hal yang kayak mengabaikan perintahnya nyawai atau membiarkan bagian-bagian tulisan tetap tersembunyi, karena mereka tidak menyukai hal-hal tersebut, maka dia anggap itu bukan alat ukur. Ya, tapi kalau kita rendah hati, kita ikuti benar-benar semua pelajaran ini dan kita rela, ya nanti kita akan melihat juga contoh yang saya akan tampilkan bagaimana rendah hati yang seperti apa yang Tuhan minta. Nanti akan kita lihat dari pengalaman seorang Raja Daud, seorang raja tapi dia rendah hati. Kita harus belajar dari seseorang yang seperti itu, yaitu seorang raja yang mempunyai jabatan tertinggi di dalam kerajaan Israel, tapi dia memperlihatkan bagaimana seorang yang dengan jabatan yang tinggi rendah. Nanti kita akan sama-sama ikut, ya. Oke, mungkin perlahan-lahan kita bisa dapatkan jawaban semuanya dari pembelajaran. Perlahan-lahan. Dikit, dikit Ya, tambahin dulu silakan. ya. Stella, itu pertanyaannya Stella itu sebenarnya kita semua yang hadir di sini mau ngomong, cuma pada nggak ada yang berani ngomong. Ya sebenarnya kalau kita pelajari selama persiapan kita 40 hari, ya tadi di situ tertulis bagaimana kita memanfaatkan waktu. Apakah waktu kita itu bisa membahagiakan Tuhan kita, atau waktu itu digunakan untuk membahagiakan diri sendiri. Nah, kita bertanya aja kepada diri kita sendiri sekarang setiap harinya. Apakah waktu yang diberikan oleh Tuhan itu selama 24 jam, itu sudah kita berikan untuk kebahagiaan daripada Tuhan kita atau tidak? Makanya tadi di renungan yang saya sampaikan, setiap hari itu saya baca tulisannya Owi. Saya kasih jempol. Dan setiap hari saya sadar, wah ini saya udah nggak cocok jadi 144.000. Ya karena saya setiap hari melanggar. Nggak ada satupun yang benar nih kalau di dalam tulisan itu gitu. Ya saya berjuang lagi, hari itu saya kalah lagi. Ya hari itu saya berjuang lagi, saya hari itu kalah lagi. Besoknya, oh buat tulisan lagi, saya baca lagi. Wah ini makin juga dalam.
makin susah lagi. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan oleh saudara Ren itu, rahasia keselamatan kita itu memang kita mulai dari diri sendiri. Tapi kita nggak pernah tahu, kita ini sebenarnya sudah bisa mengalahkan diri sendiri atau belum. Ya, karena kalau saya pribadi, kan tadi saya bilang saya pribadi. Kalau saya pribadi, semenjak saya membaca tulisan, lalu kebetulan saya sangat apresiasi ya. Si O itu bagus banget tulisannya setiap hari dia kasih itu. Ya, itu makin memperjelas kalau, wah saya ini kayaknya persiapan saya tuh kurang sempurna gitu. Jadi tabiat saya, penurutan saya itu belum belum memenuhi apa yang diamanatkan oleh tulisan itu. Jadi ya kalau dikatakan Stella tadi apakah perjuangan kita untuk suci, saya pribadi sulit untuk mengatakan kita harus suci kalau tanpa roh suci. Nggak akan pernah kita bisa melakukan itu, perubahan untuk menjadi diri sendiri, untuk mengalahkan diri sendiri. Itu yang tadi saya katakan. Bagaimana Saudara Rin memandang apakah kita menunggu nanti disempurnakan di akhir, ya karena ini kan bicara ada proses, ada hasil. Kan kalau di agama kita nggak bisa lihat hasil, prosesnya itu juga dilihat. Nah itu bagaimana gitu? Karena saya rasa semua di sini pasti juga, waduh, kalau lihat tulisan-tulisan demi tulisan kok kayaknya penurutan kita masih kurang sempurna gitu. Itu maksudnya, Cok. Iya, Ya, kayak Kak Peki, makanya aku waktu baca ceritanya Yohanes ya, Yohanes itu kan dia ada masa dari dia bertobat sampai dia mati itu dia dia itu jadi orang yang bisa menghidupkan kehidupan Tuhan Yesus. Lah kalau baca tulisan yang tiap hari di Nubuatan Berbicara, aku pribadi sih nol besar ya. Terus berharap iya nanti di makanya. akhir tinggal 2 tahun nih, tinggal 2 tahun ya. Dan Gak ibaratnya tahu gini, gimana Sterak, ini mengejar-ngejarin omong gitu. omong omong kosongnya lah, omong kosongnya. Tahun baru kan kita tinggal minggu depan. Lalu Uh, kita tinggal di satu tempat yang nggak ada manusianya. Ya, lalu kita duduk di situ aja lah sendirian gitu. Ya itu kemungkinan besar kita bisa tuh ikuti seluruh anjurannya Nyonya White itu, karena pengaruh lingkungannya nggak ada. Tapi selama kita masih hidup di kota besar, selama kita masih bekerja, kita masih mencari nafkah, ya ini sulit gitu loh. Ya memang saya tahu tulisan itu semuanya benar. Ya kitanya ini harus menyesuaikan. Kalau enggak ya kita nggak selamat. Tapi gimana? Itu loh maksudnya, Cok. Iya, kita semua adalah sasaran dari kata-kata petunjuk Nyonya White ini. Kita semua adalah sasaran dari tuntutan Nyonya White ini, tuntutan Nyonya dan Victor Uteri. Ya, nah dalam hal kita menjadikan pelaksana daripada segala tuntutan ini, makanya kita ikuti petunjuk-petunjuknya ini diberikan secara segitu luasnya diberikan kepada kita dan kita akan diberikan petunjuk-petunjuknya seperti apa ya. Memang kalau kita mau patah semangat, jujur saja aku mungkin orang yang paling banyak salahnya ya. Saya mungkin dari bandingan saudara-saudara mungkin saya masuk orang yang paling banyak salahnya dan saya juga sama kayak Victor. Saya baca itu saya udah banyak salah. Paling tidak pertama, kita tahu sekali bahwa Tuhan itu pencemburu ada. Saudara sederhana saja. Saudara tiap hari bangun jam berapa? Saudara untuk mengejar kantor, saudara bangun jam setengah lima, jam 4, jam 5, ya. Tapi saudara di hari Sabat bangun jam berapa? Itu saja, itu sudah menunjukkan jawaban bahwa layak nggak Tuhan cemburu. Kamu ketak begitu patuhnya sama jam kerja kantor kamu, tapi untuk waktu saya, kamu sudah tahu setiap detik dari hari Sabat suci, tapi kamu bangunnya saja sudah melewati dari jam kamu di hari kerja. Artinya kamu sudah lebih mengistimewakan pekerjaan kamu daripada saya. Itu saja udah cukup, nggak usah ukur yang lain-lain deh. Ya, itu saja sudah tidak memenuhi syarat untuk saya ini jadi umat. Nah, itu contoh ya. Itu gambaran sederhana ya. Tapi kita dibilang diingatkan dari tulisan-tulisan Nyonya ini jangan patah semangat, jangan patah semangat, jangan tawar hati. Nah, tadi itu yang diceritakan Stella, diceritakan Victor, itu gambaran calon-calon 144.000 adalah seperti itu. Itu orang-orang yang
tidak berada di tinggi hati, ya, beradanya di peluang untuk jadi tawar hati. Peluang, ya, jangan sampai kita udah tawar hati. Kita hanya berada di ruangan peluang tawar hati. Nah, di dalam kondisi yang di dalam peluang tawar hati ini, dibesarkanlah hati kita dari tulisan-tulisan Nyonya White. Harus sertakanlah Tuhan, minta pertolongan, jasa dan karunia Kristus. Itulah yang ditampilkan di dalam tulisan-tulisan Nyonya White ini. Bagaimana caranya untuk meminta pertolongan dan jasa dan karunia Kristus? Nah, ada harga yang harus dibayar, dan harga yang dibayar itu inilah yang kita baca sama-sama. Kita harus membangun diri kita, membenahi penurutan-penurutan kita. Itu syarat yang Tuhan minta dibayar. Bukan Tuhan bayar dengan uang, bukan, tapi dengan penurutan. Nah, penurutan itu adalah apa? Itu namanya penyangkalan diri. Itulah yang pergumulan ganti pergumulan yang di atas kita baca. Pergumulan ganti pergumulan mesti diperjuangkan melawan kelemahan-kelemahan warisan. Ya, kita terpaksa mesti memeriksa diri sendiri dengan teliti kita. Bukan Tuhan yang memeriksa, tapi kita. Karena Tuhan tuh posisinya pasif. Tuhan tidak pernah aktif. Tuhan aktif itu ketika kita sudah resmi jadi biji mata Tuhan, baru Tuhan aktif. Tapi ketika kita masih dalam proses perjuangan, pergumulan, itu kita sendiri yang menentukan mau itu mustahil atau tidak mustahil, itu terserah kepada kemauanmu sendiri. Ya, jadi jangan kita patahkan diri kita ini. Bacaan paragraf yang paling terakhir ini diingatkan, jangan kamu katakan saya tidak bisa perbaiki tabiat-tabiatku yang jelek. Ini Nyonya White sudah sampaikan kepada kita supaya jangan kita mematikan diri kita sendiri. Ya, jangan. Gitu loh. Ya, kita tahu sulitnya luar biasa, tapi di Nyonya White mau bantu kita. Nyonya White mau bantu kita. Nyonya White itu adalah utusan yang Tuhan suruh, dan Tuhan berikan Nyonya White, Tuhan hadir di dunia ini adalah untuk menebus dosa manusia. Kan udah dibilang tidak ada yang manusia dengan kekuatannya sendiri dia bisa menang. Ya, jangan kita kira si Daniel, Yusuf semua itu menang karena dia orang-orang istimewa. Tidak, dia hanya orang-orang yang berserah. Dan kita sekarang disuruh belajar menjadi mereka, yaitu jadilah orang yang berserah. Nah, ini dia manusia baru yang ada di dalam Tuhan minta kepada kita. Karena manusia yang lama ini tidak mau berserah. Manusia yang lama ini masih kayak yang tadi di atas tuh loh, dia ke atas deh. Yang di atas yaitu mencampur adukkan. Ketika dia berhubungan dengan Allah, dia nggak mau meninggalkan manusia lamanya. Masih dia bawa dosa-dosa yang dia cintai, yang di atas itu. Bila boleh ke atas, Del. Ya, jangan lupa saudara-saudara. Jadi jangan kita berdebat tentang patah semangat, karena itulah wilayah yang setan inginkan. Ya, marilah kita berdiskusi tentang hal-hal yang memberikan dorongan semangat. Mungkin kira-kira itu yang saya bisa komentari dari Saudara Victor. Kita semua adalah objek dari kata-katanya Nyonya ini. Ya, seperti yang Oi sampaikan. Ya, Oi mungkin bisa tampilkan nggak itu? Ya, ini ada tulisan dari Oi, penyucian adalah suatu pekerjaan yang progresif. Ya, langkah yang berturut-turut dikemukakan kepada kita dalam perkataan Petrus. Justru itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan. Artinya bertahap. Ya, artinya penyucian itu tidak sehari dua hari. Ya, itu adalah satu proses yang panjang, yang tadi Victor katakan itu suatu proses yang panjang, dan kita nggak bisa melihat proses itu di saat hari ini karena kita hari ini masih manusia yang lama. Petrus pun juga nggak bisa lihat hari di saat 3,5 tahun, ujung dari 40 hari dia nggak bisa lihat dari 3,5 tahun. Yang bisa lihat adalah Tuhan. Tugas dia hanya melaksanakan kewajiban, sama kayak kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hanya punya tanggung jawab adalah melaksanakan kewajiban. Mereka nggak bisa menuntut hak. Ya, hak itu adalah wilayah Tuhan. Ya, oke, kira-kira mungkin demikian. Oke, Dela, kita boleh buka dulu, Del.
minggu yang lalu. Pelajaran 2 minggu yang lalu. Oh ya, satu lagi ada tulisan OI yang hari kapan itu ya, hari Sabat atau apa ya, hari Sabat atau hari Jumat, tentang biji mata Tuhan. Bukan biji mata Tuhan, tapi adalah seperti puntung yang dipungut di dalam api, ya. Yang diceritakan di sana adalah Yosua, ya. Mungkin OI bisa tampilkan, ya. Itu diceritakan tentang kita itu sebagaimana seorang Yosua. Jadi kita tuh seperti puntung yang dipungut dari dalam api. Artinya apa itu? Artinya seperti kita lagi pasang api unggun, itu puntung udah di dalam api, itu sama Tuhan tuh diambil. Artinya benar-benar kita udah di dalam api, bukan bukan masih di luar api loh. Ini sudah di dalam api tapi diangkat. Nah, kira-kira kita semua adalah seperti itu. Ya, kita dilambangkan di dalam cerita yang dibacakan oleh nyanyi Oi itu adalah seperti Yosua, ya. Jadi kalau kita karakternya nyaris nyaris binasa semua, memang pada dasarnya manusia-manusia jatuh dalam dosa ini kalau nggak ada Yesus yang menolong, semuanya seperti itu, ya. Semuanya adalah orang-orang yang sebenarnya sudah divonis mati, ya. Semuanya divonis mati. Tapi karena kita memenuhi persyaratan harga yang harus dibayar, ya, harga yang harus dibayar, maka itulah, ya. Nah, ini dia puntung yang ditarik dari api. Boleh digedein dong? Nah, ini kita baca sama-sama ya. Del, gedein deh, aku nggak kelihatan deh. Nggak bisa digedein deh. Gedeinnya gimana ya? Nggak ngerti caranya. Ya udah kita baca aja. Atau kamu yang baca deh. Aku laptopnya kecil. Puntung yang ditarik dari api. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau. Hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Sakaria 3 ayat 2. Yesus mengatakan umatnya sebagai puntung yang ditarik dari api. Dan setan mengerti apa artinya ini. Penderitaan tanpa batas anak Allah di Taman Getsemani dan di atas Bukit Golgota telah ditanggung agar ia dapat menyelamatkan umatnya dari kekuasaan sejahat. Pekerjaan Yesus demi keselamatan jiwa-jiwa yang sedang binasa itu adalah seperti ia memasukkan tangannya ke dalam api untuk menyelamatkan mereka. Yosua yang mewakili umat Allah mengenakan pakaian yang sangat kotor dan berdiri di hadapan malaikat. Tetapi sementara umat itu menyesal di hadapan Allah oleh karena telah melanggar hukumnya dan menjangkau dengan tangan iman memegang kebenaran Kristus. Yesus berkata, tanggalkanlah pakaian kotor itu daripadanya. Aku akan mengenakan pakaian pesta kepadamu. Adalah melalui kebenaran Kristus saja kita disanggupkan memeliharakan hukum itu. Mereka yang berbakti kepada Allah di dalam kesungguh-sungguhan dan kebenaran dan merendahkan jiwanya di hadapan Dia, seperti pada hari besar Gratirat atau penyucian dalam turun penyucian itu, akan dibasuh jubah tabiat mereka dan diputihkan di dalam darah anak domba itu. Setan berusaha mengikat pikiran manusia dengan penipuan supaya manusia tidak bertobat dan tidak percaya serta tidak beli tukar pakaiannya yang sangat kotor itu. Mengapa selalu berpegang kepada tabiatmu yang begitu cacat sehingga dengan berbuat begitu menghalangi jalan bagi Yesus untuk bekerja demi engkau? Selama masa kepicikan, posisi umat Allah akan sama dengan posisi Yosua. Mereka tidak berpikir masa bodoh mengenai pekerjaan yang berlangsung di surga demi mereka. Mereka akan menyadari bahwa dosa-dosa mereka dicatat atas nama mereka di surga. Tetapi mereka juga mengetahui bahwa dosa semua orang yang bertobat dan berpegang teguh kepada jasa Kristus akan dibatalkan. Mereka yang telah menyatakan penyesalan yang benar-benar terhadap dosa dan oleh percaya yang hidup pada Kristus dan menuruti hukum-hukum Allah, nama mereka akan tetap ditulis di dalam kitab kehidupan. Mereka akan diakui di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat-malaikat kudus. Yesus akan berkata, mereka itu adalah milikku. Aku telah menebus mereka dengan darahku sendiri. Sign of the Times, 2 Juli 1890. Ya, oke.
Terima kasih Dela. Ya, terima kasih juga Oi. Jadi saudara-saudara, sekali lagi kita harus ingat kata-kata yang disampaikan oleh Nyonya Wati. Ya, kita lihat tadi di dalam kutipan yang disampaikan, yang dibacakan oleh Dela. Tadi kita lihat itu dia bilang apa? Tetapi sementara umat itu menyesal di hadapan Allah oleh karena telah melanggar hukumnya dan menjangkau dengan tangan iman, memegang kebenaran. Oh, bukan, bukan. Yang di bagian bawah, di tengah. Setan berusaha mengikat pikiran manusia dengan penipuan supaya manusia tidak bertobat. Nah, ya, supaya manusia tidak bertobat dan tidak percaya serta tidak ditukar pakaiannya yang sangat kotor itu. Jadi kalau kita patah semangat, itulah hasil dari pekerjaannya setan. Jadi sekarang ini ayo mari kita semuanya, kita adalah puntung yang dipungut dari dalam api. Kalau diukur dengan ukuran kacamata manusia, kita memang tidak ada yang mampu, tidak ada yang layak. Nah, karena ketidaklayaan itu jangan membuat kita menutup pintu keselamatan bagi kita. Kita udah tutup pintu kasihan bagi kita sendiri. Kalau kita udah menutup pintu kasihan bagi diri kita sendiri, sukses setan. Dan itulah yang diperjuangkan setan. Dalam bacaan ini kita udah lihat setan, saya baca ulang ya. Setan berusaha mengikat pikiran manusia dengan penipuan supaya manusia tidak bertobat, supaya manusia sudah patah semangat, dan itulah yang dia perjuangkan, dan tidak percaya serta tidak ditukar pakaiannya yang sangat kotor itu. Nah, sedangkan kita baca Nyonya White, kita baca di atas si Yosua itu disuruh tukar pakaiannya. Jadi Yosua itu bukan orang suci, Yosua itu ya kita. Kita suruh ganti manusia lama kita. Jadi jangan kita patah semangat. Kalau kita patah semangat, berhasil lagi itu setan. Bacaan nanti saya akan menampilkan ya kepada saudara sekalian bagaimana 12 murid 12 orang pengintai itu sudah membuat mayat hidup. Ya, ini saya kasih bocoran sedikit. Nanti saudara ikuti bacaan kita tentang 12 pengintai itu sudah membuat banyak orang-orang yang orang Israel kecuali Yusak dan Kaleb semuanya adalah mayat hidup. Mereka tuh udah lontang-lantung nggak jelas. Karena apa? Karena nasibnya Tuhan udah katakan semua orang di atas usia 20 tahun semuanya tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan dan akan binasa di dalam perjalanan. Nah, ternyata dia tidak langsung dibinasakan. Artinya dia luntang-lantung bertahun-tahun, nggak tahu selama 40 tahun kah, atau ada yang baru 2 tahun udah ada yang mati. Tapi artinya dibiarkan nggak jelas nasibnya. Ya, jangan kita menghukum diri kita seperti itu. Ya, saudara-saudara sekalian, jangan kita sudah menghakimi diri kita sendiri sebelum waktunya. Ya, mari kita baca lebih lanjut. Terima kasih Oi, terima kasih Otela. Kita lanjut ke pembelajaran kita. Masuk dulu ke 2 minggu yang lalu deh. Daftar isinya aja. Ya, saudara-saudara, ini menarik pembelajaran kita ini karena kita sedang digugah. Ya, kita ini rata-rata orang-orang patah semangat, tapi dengan bacaan ini kita sedang digugah, dibangunkan semangatnya sama Ellen G. White. Ya, bukan berarti saya lebih istimewa dari saudara ya. Kita semua adalah sama, tidak ada yang lebih istimewa dari yang lain. Ya. Oke, kita lanjut. Dela boleh tampilkan dulu website kita yang 2 minggu yang lalu. Saya ingin mengajak saudara-saudara kalian untuk merefresh sedikit saja. Ya, ya. Ini 2 minggu yang lalu ya, kita sudah belajar tentang percaya. Ya, kita sudah belajar tentang yang renungan pendahuluan, yaitu judulnya adalah waspada penundaan. Ingat, ini adalah semua kewajiban kita untuk membayar harganya, saudara. Kalau kita lah yang menentukan itu jadi mustahil atau tidak mustahil, itu kita sendiri yang menentukan. Dan bagian-bagian pembelajaran untuk menjadikan itu tidak mustahil artinya kita harus melakukan penyangkalan diri. Sebagian dari penyangkalan diri adalah
waspada terhadap penundaan. Jadi jangan kita tunda-tunda. Pelajaran-pelajaran ini kita tampilkan adalah supaya kita mulai dari sekarang bangun, bangun, bangun. Karena kita sudah cukup lama membiarkan hidup kita ini leha-leha, mementingkan diri sendiri. Sekarang kita sudah masuk di dalam pendidikan 40 hari, yaitu pendidikan paling terakhir. Kita gagal di sini, gagal untuk selama-lamanya. Jadi kuncinya selamat atau tidak, mustahil atau tidak mustahil adalah hari ini, bukan hari esok. Tapi hari ini kita menentukan nasib kita sendiri. Ini adalah akhir tahun. Ya, kita yang berikut kita belajar percaya. Ya, percaya kita sudah ingat kemarin kita dari pelajaran dari Petrus. Ya, kita ingat Petrus masuk laut, tenggelam di dalam laut. Karena apa? Dia punya keraguan. Dan kita juga sudah pelajari bahwa melalui percaya, Yohanes Pewahyu, Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pewahyu dilempar ke Pulau Patmos sesuai ukuran-ukurannya orang-orang Yahudi pada saat itu. Ini orang-orang harus mati, tapi kenyataannya dia menang. Kenapa? Karena dia percaya. Ya, dia tidak menampilkan keraguan yang punyanya Petrus. Ya, demikian juga Daniel, kita udah pelajari Daniel, Ibrahim, ya, Yakub, Esau, bukan Esau, Yakub, terus apa lagi? Yusuf, ya, Ayub, semua menampilkan percaya, ya. Kalau dia menampilkan keraguan seperti seperti Petrus, maka seorang Daniel sudah dicabik-cabik sama macan, sama singa, sudah dimakan sama singa dan sudah dibakar di dalam dapur api. Ya, jadi kita sudah dikasih pelajaran tentang percaya. Ini adalah harga yang harus kita bayar supaya kita menghilangkan kemustahilan yang tadi. Ya, sadar diri ini adalah awal cerita dari semuanya itu. Ya, rendah hati, sadar diri, mengakui yang kita sudah pelajari 2 minggu yang sebelumnya tentang mengakui. Ya, semua itu adalah sarana untuk bertobat. Dan tanpa ada mengakui, tanpa menyesal, tanpa tahu salah, ya, tanpa rendah hati, ini tidak akan ada pertobatan. Ya, orang bertobat itu harus tahu salah. Ya, tahu salah itu artinya dia harus punya sadar diri. Ya, tanpa sadar diri tidak akan mungkin seseorang itu bisa bertobat. Tadi Bella sudah tampilkan juga Yosua, ya, karena dia sadar diri. Ya, karena Yosua sadar diri, dia ganti bajunya yang lama, dia ganti dengan baju yang baru. Sadar diri. Ya. Tidaklah menyenangkan menerima teguran. Nah, itu benar. Ya, nggak nyaman, kita itu penuh arus penggolakan yang pedih. Tadi kita baca pergolakan yang pedih. Karena apa? Karena kita pada dasarnya manusia-manusia yang masih mencintai segala dosa-dosa kita. Jadi ketika kita punya dosa-dosa ditegur, itu tidak menyenangkan. Terus yang ketiga, yang berikutnya analisa kesulitan merubah manusia yang lama. Yang keenam tuh mengapa bungkam, ya, itu jangan sampai kita lebih pintar dalam hal-hal duniawi, ya. Kita baca yang kelima aja deh, yang kelima, ya. Nah, ini ada beberapa saya coba rumuskan, ada 5 kalau nggak salah, ya. Jadi kenapa kok betapa sulitnya kita menjadi manusia yang baru? Ya, yang pertama ini karena keberadaan petunjuknya nyawa bila dibandingkan dengan keberadaan dosa, baik kebiasaan, kecintaan terhadapnya jelas lemah. Karena keberadaannya tulisan nyawa dan proses itu ada di luar, sedangkan dosa itu ada di dalam diri kita. Terus yang kedua, ya, kita hanya seorang diri yang mengetahui amaran tentang keharusan merubah manusia lama. Jadi hanya kita sendiri yang tahu kita wajib untuk meninggalkan manusia yang lama. Ya, orang lain nggak ada. Ya, ini yang bikin kebenaran itu betapa sulitnya untuk kita hidupkan. Jadi seakan-akan jadi seperti yang tadi kita katakan, yaitu seperti mustahil kita menjadi manusia yang baru. Karena cenderung semua yang ada di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang mendukung keberadaan Nyonya White dan Victor Hugo. Tulisan-tulisannya ada di luar diri kita, dosa itu ada di dalam diri kita. Jadi betapa sulitnya. Terus yang kedua, tidak ada seorang pun yang mendukung amaran-amaran tulisan-tulisan Nyonya White itu untuk membenahi diri. Ya, kita seorang diri yang harus melaksanakan perintah Nyonya White dan Victor Hugo.
Terus yang ketiga, kita sendiri secara pribadi tidak merasa punya masalah. Ya, ini yang jadi sulit tuh karena kita nggak punya masalah dengan diri kita sendiri. Makanya cenderung kita tuh mudah patah semangat karena kita memang nggak punya daya tidak punya merasa kendala dengan segala kecintaan kita terhadap dosa. Jadi kita nggak punya perjuangan